Perdana belanja ke warung setelah melahirkan, sekalian update harga belanjaan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Ini setelah subuh aku perdana belanja lagi ke warung ya, karena sudah 40 hari atau selapan ya kata orang Jawa. Jadi biasanya kalau di Jawa itu belum selapan atau belum 40 hari, bayi dan ibu yang baru melahirkan itu nggak boleh kemana-mana teman-teman. Nah aku sama ibu mertua juga gitu, nggak boleh keluar dulu. Ya udah, karena memang nggak merugikan juga buat aku, jadi ya udah aku turutin aja apa kata ibu mertua. Dan barusan itu aku perdana belanja ke warung setelah sekian lama ya. Dan ini mau aku update harga belanjaan aku tadi. Ini aku beli tahu, aku belinya cuma 3.000 aja. 3.000 isinya masih sama, isi 5. Terus aku juga beli tempe masih dengan harga yang sama juga, satu potongnya 2.000, aku beli 2 potong. Terus sama cabai rawit, ini cabai rawit aku belinya 2.000. Nggak tahu mahal apa nggak menurut teman-teman, dapatnya segitu soalnya. Terus aku juga beli ayam, ini ayam kayaknya seperempat, harganya 9.000. Terus sama ikan 2 biji ini harganya 10.000. Terus sama tomat di tempat aku lagi murah banget teman-teman, sekilo itu cuma 2.000 aja. Aku belinya 2 kilo, jadi buat stok kayak buat camilan gitu ya kan, lumayan karena emang masih murah, jadi bisa dicemil-cemil. Gimana menurut teman-teman, harganya murah atau mahal? Untuk kali ini aku memang nggak beli sayur karena aku masih ada stok sayur yang dibeliin sama ibu mertua ya, kayak pare sama labu air. Dan hari ini aku mau masak parenya dulu, labu airnya untuk besok-besoknya. Untuk ikannya mau aku olah hari ini, jadi ikannya mau aku goreng biasa, dibumbuin pakai bumbu marinasi ya. Dan ini aku potong-potong aja begini. Ini di tempat aku kayaknya namanya ikan salem deh ya. Lebih suka ikan yang gak banyak sisiknya, karena emang bersihinnya lebih cepet aja sih. Apalagi sekarang punya baby gitu kan, jadi ya biar cepet aja. Terus ini aku potong-potong, terus baru aku buangin isinya sambil dicuci. Untuk kepalanya nggak aku buang karena memang mau aku goreng dan nanti aku kasihin ke kucing, jadi biar kolesterol sama-sama kita kena minyak gitu maksudnya ya. Dan kalau misalnya digoreng itu kayak berasa si kucing tuh lebih lahap makannya gitu loh, jadi ya udah nggak aku buang dulu, jadi ikut digoreng. Ini yang satu ikannya ada yang bertelur, kayaknya yang satu jantan deh karena nggak bertelur. Ya bukan karena nggak bertelur jadi jantan juga sih, dia kayak bagian dalamnya ada yang kayak putih-putih kantong gitu, kayaknya emang laki-laki deh. Dan ini udah bersih, lanjut mau aku marinasi dulu, nggak repot-repot ya, pakai bumbu racik seperti biasa. Ini dibalur, diratain, kalau udah mau aku diamkan dulu, taruh di kulkas gitu ya biar nggak disemutin. Dan emang gorengnya agak nanti-nanti, jadi aku mau masak parenya dulu. Oke lanjut, aku mau langsung masak parenya. Ini seperti biasa, sebelum dimasak mau aku cuci dulu, lanjut diiris-iris. Dan entah kenapa ini kan padahal bukan bagian yang harus dibuang juga ya, ujung sama ujung, tapi refleks gitu dibuang, jadi ya udahlah nggak apa-apa kebuang. Terus ini aku buang bijinya, dibuang bersih, terus habis itu baru diiris-iris ya. Dan ini nanti nggak usah dicuci lagi dan nggak usah juga diremes-remes. Menurut aku ini kayak gizinya nggak ada yang kebuang ya. Dan emang nggak pahit juga ya, pahit wajar sih karena emang namanya pare gitu ya. Kalau nggak pahit namanya bukan pare dong. Tapi emang nggak sepahit kalau diremes-remes kayaknya deh menurut aku. Jadi makanya aku kalau masak pare nggak usah diremes-remes, selain lebih cepet begini juga lebih simple ya kan.
Lanjut, ini aku mau pakai tempe setengahnya untuk campuran si pare itu ya. Sebetulnya aku tuh tadinya mau beli udang, tapi ternyata udah kehabisan. Heran ya, padahal tadi aku juga habis subuh langsung ke warung gitu, tapi ternyata udah banyak yang habis. Karena memang kalau di warung yang tadi aku kesana itu gercep banget ibu-ibunya gitu. Habis subuh kayaknya langsung pada pergi gitu ya ke warung, jadi makanya ya udah aku kehabisan udang, makanya ini mau aku campurin aja pakai tempe yang setengah gini, terus setengahnya lagi mau aku goreng aja, digoreng tepung gitu seperti biasa ya, karena kasihan dia udah dipotong gitu biar sekalian aja merasakan sakit. Emang dia ngerasain sakit. Untuk tepungnya ini aku pakai tepung sajiku yang aku campurin pakai tepung beras sedikit ya, biar nggak terlalu asin, terus biar hasilnya itu nanti jadi lebih kriuk gitu. Dan udah tinggal aja, ini mau aku goreng, udah aku kasih air ya, jadi kira-kira kayak gini nih, pokoknya nggak terlalu kental banget karena emang bukan mau bikin mendoan, jadi biar yang penting ada baluran tepungnya jadi kriuk gitu. Sambil nunggu tempenya matang, ini aku mau bikin bumbu untuk parenya. Aku pakai bawang putih, kemiri, terus sama cabai rawitnya pakai 5 biji, untuk cabai merahnya pakai 1,5 karena yang setengahnya itu busuk. Kalau nggak busuk ya pakai 2 lah, ngapain di setengah-setengahin ya kan. Udah deh, tinggal diulek. Nggak lupa juga aku tambahin garam biar nguleknya itu makin gampang. Bumbunya nggak harus diulek ya, mau diiris juga nggak apa-apa, tapi menurut aku kalau diulek itu bumbunya lebih meresap gitu ke pare, jadi parenya nggak terlalu pahit. Kalau misalnya suka pedas juga cabenya silahkan aja dibanyakin sesuai selera, karena ini untuk masakin anak-anak jadi nggak berani pedas-pedas banget. Ini tempe kloter pertamanya udah matang, lanjut aku mau ngangkat yang kloter kedua. Jadi aku masak itu sambil ditinggal-tinggal teman-teman, karena emang kan sambil jaga toko ya. Apalagi sekarang tambah ketambahan bayi, jadi ya udah masak sebisanya aku. Kalau ada orang atau misalnya adik Kanza bangun ya aku tinggal dulu. Ini lanjut aku goreng tempe yang untuk campurannya si pare itu ya, aku goreng dulu. Sambil nunggu tempenya matang, ini aku mau ngiris bawang merah. Jadi bawang merahnya nggak aku ulek ya, tadi bareng sama bawang putih dan juga cabai, karena aku lebih suka bawang merah itu ya diiris begini untuk numis nanti biar tumis parenya makin enak. Oke, tempenya udah matang, ini mau langsung aku angkat aja. Terus untuk minyaknya ini kebanyakan, jadi mau aku pindahnya ke penggorengan kecil gini, karena kalau aku tuang di peniris minyak takutnya pecah. Jadi sementara aku taruh di penggorengan kecil gitu. Ini lanjut aku langsung numis bawang merah yang udah aku iris-iris. Terus habis itu tunggu sampai wangi, kalau udah tinggal masukin bumbu yang tadi udah diulek. Ini kalau misalnya mau boleh ditambahin daun salam dan lengkuas ya, tapi kali ini nggak aku pakai karena lengkuasku kering. Kasian gitu ngeliatnya, ya Allah kering kerontang, sama daun salamnya aku nggak sempet ngambil di rumah ibu mertua di pohonnya gitu ya, jadi ya udah pakai seadanya aja. Ini bumbunya udah wangi, lanjut aku masukin parenya, terus diaduk sampai semuanya tercampur rata. Habis itu ini apinya aku kecilin biar nggak gosong, terus habis itu aku tutup juga karena emang nggak aku tambahin air ya, kalau bisa sih minyaknya yang agak banyak. Nggak lupa aku keluarin juga ikan dari kulkas biar nggak kedinginan lama-lama ya, apalagi di Probolinggo itu lagi dingin banget ya Allah, berasa males mandi ya nggak sih? Kenapa jadi ngomongin males mandi ya? Oke, balik lagi ini ke parenya udah setengah matang gitu. Lanjut aku masukin tempe yang tadi udah digoreng.
Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, terus habis itu tinggal tambahin seasoning. Ini aku tambahin gula pasir, saus tiram secukupnya, terus sama masako. Ini sisaan waktu emak ada di sini ya. Jadi mau aku habisin dulu, nggak pakai kaldu jamur ya. Jadi pakainya ini dulu aja, ini udah cukup banget bikin gurih. Oke, tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk dicobain, kurangnya apa tinggal ditambahkan sesuai selera. Oke, ini sayur parenya udah matang, udah enak lah pokoknya ya, siap ngabisin nasi. Terus ini aku matikan kompornya. Dan aku mau lanjut untuk goreng ikannya. Ini ikannya udah lumayan gak kedinginan, jadi ya udah langsung aja digoreng. Karena kalau pas masih dingin-dingin takutnya nanti jadi kayak susah kering gitu kan pas digoreng. Sambil nunggu minyaknya panas, ini aku juga sambil nyicil untuk beresin dapur, perabotan yang kotor dan perbumbuan yang udah gak aku pakai, aku kembalikan ke kulkas. Jadi biar masaknya selesai, dapurnya juga udah gak terlalu berantakan. Enak ya kalau lihat dapur ataupun apa aja sih, kalau kelihatan rapi kan enak dilihat. Nah, ini minyak udah panas, langsung aja mau aku goreng ikannya. Langsung aku masukin aja ini semuanya ke dalam teflon, dimepet-mepetin pokoknya biar sekali goreng gitu ya, karena emang kayak masih cukup gitu kalau dipaksain, daripada nanti 2 kali goreng ya kan. Jadi ya udah, kalau emang muat ya disatuin aja. Ini agak susah baliknya karena emang kayak kepenuhan gitu loh, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini lagi pas dibuka pas jedor lagi. Alhamdulillah, ini singkat cerita ikannya juga udah matang, jadi langsung aja aku angkat dari teflon. Terus udah deh, jadi alhamdulillah ini semuanya udah mateng. Ada tumis pare tempe, terus ada tempe tepung goreng sama ikan goreng juga. Masya Allah tabarakallah ya. Begini aja pakai menu seadanya. Menu seadanya apa nemu seadanya. Ya pokoknya alhamdulillah. Videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.